Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mukti Prabowo dengan NPM 221705105 yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis 3 grafika komputer yaitu line clipping. Nah, jadi line clipping itu apa sih? Nah, dalam komputer grafis, line clipping adalah proses memotong bagian garis yang berada di luar area tampilan atau viewport dan menampilkan hanya bagian garis yang berada di dalam viewport. Ini penting dalam rendering agar hanya objek dalam batas tampilan yang diproses dan ditampilkan, sehingga efisien dan optimal. Nah, jadi di sini ada yang namanya world coordinate dan device coordinate. Nah, uh, world coordinate itu merupakan representasi area dari dunia nyata yang ingin kita tampilkan. Sedangkan yang untuk device coordinate itu merupakan area tampilan pada layar perangkat tempat window akan dipetakan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, di sini ada ilustrasinya kan. Cara kerja ilustrasi itu merupakan mungkin objek asli berada di ruang koordinat dunia nyata yang di world coordinate ini kan. Nah, selanjutnya itu kita milih gitu kan sebagian area dengan window untuk dipetakan atau ditampilkan. Jadi, di world coordinate ini kita memilih areanya itu dengan menggunakan window untuk ditampilkan nantinya. Nah, kemudian area ini itu dipetakan ke viewport agar dapat ditampilkan ke perangkat output. Nah, proses ini itu melibatkan scaling atau pengubahan ukuran dan translation atau pergeseran posisi agar objek terlihat sesuai di layar. Nah, di sini mungkin untuk yang di window itu dia itu diapit oleh XWMin dan XWMax atau batas kiri dan batas kanan sumbu X dunia nyata. Terus di situ ada juga YWMin dan YWMax atau batas bawah dan batas atas sumbu Y di dunia nyata. Nah, tadi kan area ini kan disebut window kan. Yang mana itu nanti yang berisi objek dunia nyata gitu. Nah, terus di sini juga ada nih yang XVMin dan XVMax itu batas kiri dan kanan sumbu X perangkat dan YVMin dan YVMax yang merupakan batas atas dan batas bawah dan atas dari sumbu Y perangkat. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu bahwa area ini itu disebut viewport atau tempat objek hasil transformasi dari window akan ditampilkan tadi gitu. Nah, selanjutnya itu ada kenampakan garis. Jadi ada 3 kenampakan garis. Yang pertama itu adalah garis yang terlihat seluruhnya atau fully visible. Garis itu yang mana garisnya itu tidak perlu dipotong. Terus garis yang hanya terlihat sebagian atau partially visible, yang mana garisnya itu perlu dipotong, dan garis yang tidak terlihat sama sekali atau fully invisible itu garisnya tidak perlu digambar atau tidak perlu dipotong gitu kan. Karena atau tidak perlu dimasukkan. Nah, jadi di sini ada ilustrasinya. Di sini ada yang fully invisible, partially invisible, dan fully visible. Nah, jadi bisa dilihat kalau di sini itu adalah yang sebelum clipping dan ini ada yang sesudah clipping. Nah, jadi untuk fully visible itu ada di antara titik P1 dan P2. Nah, P1 dan P2 ini sepenuhnya berada di dalam window sehingga akan ditampilkan tanpa perubahan. Nah, terus juga ada yang namanya fully invisible yaitu antara P9 dan P10 dan P3 dan P4. Nah, kedua garis ini tuh sepenuhnya berada di luar window sehingga tidak akan ditampilkan sama sekali gitu. Kan tadi kan di sini sesuai garisnya tidak perlu digambarkan atau ditampilkan. Nah, terus habis itu ada yang namanya partially visible garis antara P5 dan P6. P5 dan P6 ini kan ada yang keluar batas sedikit yang untuk P5-nya dan ada P7 dan P8. Di mana beberapa garisnya itu ada yang keluar batas atau keluar batas window-nya. Nah, di sini untuk yang setelah clipping atau sudah clipping, garis sesuai yang tadi P1 dan P2 itu tetap ditampilkan dan tidak dipotong. Garis P5 dan P6 itu dipotong sedikit. Garis P7 dan P8-nya itu sebagian itu berada di dalam window. Setelah garis yang keluar batas window tadi itu dipotong. Dan untuk garis P9, P10 dan P3 dan P4 itu tidak perlu ditampilkan lagi di sini gitu karena berada di luar window.
Nah, di sini ada yang namanya algoritma Cohen-Sutherland. Jadi algoritma Cohen-Sutherland adalah metode untuk menentukan apakah suatu garis perlu dipotong dan untuk mencari titik potongnya. Nah, area gambar didefinisikan sebagai sebuah persegi panjang yang dibatasi oleh nilai X-min, X-max, Y-min, dan Y-max. Nah, setiap ujung garis diberi kode binder 4 bit yang disebut region code, yang menunjukkan posisi titik terhadap area gambar berdasarkan 9 wilayah yang didefinisikan dalam algoritma ini. Nah, jadi sini ada yang region code atau 9 wilayah tadi ya, gitu. Jadi mungkin untuk sedikit penjelasannya itu yang 0000 ini posisi titiknya di dalam jendela atau di dalam window, yang mana keterangannya itu fully visible. Terus ini ada yang 1000 itu di atas jendela atau above atau top. Terus yang mana ini? Yang 001 itu dia di bawah jendela atau below atau bottom. Terus yang 0 yang 0100 itu dia itu di kanan jendela atau keterangannya itu berada di right. Terus yang situ yang 1010 ini itu dia di atas kanan dan kanan jendela atau top right corner, dan 0101 ini dia berada di bawah dan kanan atau bottom right corner, dan seterusnya gitu ya penjelasannya. Nah, untuk susunannya sendiri itu bit ke 0 itu atau left itu dia, atau yang L itu dia isinya 1 apabila X kurang dari X min, dan 0 apabila X lebih dari sama dengan X min. Nah, untuk bit ke 1 itu dia region bitnya R, 1 apabila X lebih dari X max, dan 0 apabila X kurang dari sama dengan X max. Nah, bit kedua itu region bitnya B, 1 apabila Y kurang dari Y min, dan 0 apabila Y lebih dari sama dengan Y min. Nah, bit ketiga itu region bitnya T, 1 apabila Y lebih dari Y max, dan 0 apabila Y kurang dari sama dengan Y max. Nah, kita di sini akan menentukan titik potong. Oke, jadi titik potong dihitung berdasarkan bit sama dengan 1 dari region code dengan menggunakan panduan tabel berikut. Nah, di sini kalau bisa lihat kalau L-nya sama dengan 1, itu dia bakal berpotongan dengan X min, dan yang dicari itu adalah YP1. Yang mana nanti titik potongnya itu X min kurang YP1. Kalau R itu 1, itu dia bakal berpotongan dengan X max, dan yang dicari itu bakal YP2, dan titik potongnya itu X max, YP2. Nah, kalau B-nya 1, itu dia bakal berpotongan sama Y min, dan yang dicari itu XP1, dan untuk titik potongnya itu XP1, Y min. Nah, untuk T sama dengan 1, itu berpotongan dengan Y max, yang dicari itu XP2, dan titik potongnya itu nanti bakal jadi XP2 min Y max gitu. Jadi XP2, Y max. Nah, dengan XP1, XP2, YP1 dan YP2 dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Tidak ada persamaan-persamaannya ya. Jadi untuk XP1 itu X1 ditambah Y min dikurangi 1 per M atau gradient. Terus habis itu ada XP2 sama dengan X1 ditambah Y max dikurangi 1 per M. Terus habis itu ada YP1 sama dengan Y1 ditambah M dikali X min dikurang X1. Untuk YP2 itu Y1 ditambah M dikali X max dikurang X1, di mana M itu rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Consider line clipping, diketahui itu X max sama dengan 8, X min-nya sama dengan min 8, Y max sama dengan 8, Y min-nya sama dengan min 8. Nah, di sini ada garis AB 2,2 dan 6,2, garis CD-nya itu min 2,6 dan min 3,9. Nah, untuk contoh kasusnya di sini kita akan melakukan perhitungan dari soal yang tadi. Nah, kita ketahuin kalau misal X min-nya itu sama dengan min 8. X max-nya sama dengan 8, Y min-nya sama dengan min 8, Y max-nya sama dengan 8. Nah, kita langsung coba hitung ya. Untuk yang left dulu itu X-nya itu lebih dari sama dengan X min.
karena X lebih dari sama dengan X min, maka L-nya itu sama dengan 0 sesuai peraturan yang di sini. Nah, untuk selanjutnya itu yang untuk yang kita ngitung yang R. Karena X-nya itu kurang dari X max, maka R-nya itu sama dengan 0 sesuai yang peraturan di sini. Nah, untuk kita sekarang yang B, karena Y-nya itu lebih dari min 8, maka B-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, karena Y-nya itu kurang dari 8, atau Y-nya itu kurang dari Y max, atau Y kurang dari Y max itu, maka T-nya itu sama dengan 0. Begitu juga yang untuk vertex B, karena X-nya itu lebih dari X min, maka dia L sama dengan 0. Karena X-nya itu kurang dari X max, maka R sama dengan 0 sesuai peraturan yang di sini. Begitu juga yang ini. Karena Y-nya itu lebih dari Y min, maka B-nya sama dengan 0. Terus karena Y-nya itu kurang dari Y max, maka T-nya itu sama dengan 0 sesuai peraturan yang di sini ya. 0 apabila Y kurang dari Y max. Karena Y kurang dari Y max, makanya dia T-nya 0. Nah, Regin-code vertex A itu sama dengan 0, 0, 0, 0. Regin-code vertex B itu 0, 0, 0, 0. Nah, hasil Regin-code vertex A dan B jika dibuktikan dengan cara 0, 0, 0, 0, and 0, 0, 0, 0, maka akan menghasilkan 0, 0, 0, 0. Nah, Regin-code 0, 0, 0, 0 berarti garis berada di dalam viewport dan tidak perlu dipotong. Nah, tadi ya, karena regionnya 0, 0, 0, 0, maka berarti dia akan berada di dalam viewport dan tidak perlu dipotong. Begitu. Nah, sekarang untuk perhitungan garis yang CD, dimana kalau yang C itu tadi kan garisnya atau titiknya itu min 2,6. Nah, sekarang untuk perhitungan yang garis CD, di mana titiknya itu terdiri dari min 2,6 untuk C dan min 3,9 untuk D. Nah, jadi sama seperti ngitungnya kayak tadi. Kalau misal X-nya itu lebih dari X min, maka L sama dengan 0. Kalau X-nya itu kurang dari X max, maka R sama dengan 0. Kalau Y-nya itu lebih dari Y min, maka B-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya itu kurang dari Y max, maka T-nya sama dengan 0. Nah, di sini juga yang untuk garis D atau vertex D-nya itu juga kalau X-nya lebih dari X min, L sama dengan 0. Kalau X-nya kurang dari X max, R sama dengan 0. Kalau Y-nya lebih dari Y min, B-nya sama dengan 0. Nah, tapi untuk yang di sini, Y-nya itu malah lebih dari Y max. Oleh karena itu, T-nya sama dengan 1. Nah, oleh karena itu nanti region code dari vertex D itu 1, 0, 0, 0, atau dia itu berada di top atau berada di atas dari viewport gitu. Nah, setelah itu kita bakal ngitung gradiennya. Nah, untuk ngitung gradien itu rumusnya sama kayak tadi, yaitu Y2 kurang Y1, di mana Y2 itu sama dengan 9, dikurang Y1, yang mana Y1-nya itu sama dengan 6. 9 kurang 6 sama dengan 3. Nah, untuk selanjutnya itu adalah X2 dikurang X1, yang mana X2-nya tadi kan itu kan min 3 dikurang min 2, yang mana nanti itu sama dengan min 1. Nah, 3 bagi min 1 itu sama dengan min 3. Maka gradiennya itu sama dengan min 3. Nah, selanjutnya, karena T sama dengan 1, maka kita akan mencari XP2 sesuai yang di rumus ini. Di sini kan T-nya sama dengan 1, di mana dia berpotongan dengan Y max. Oleh karena itu nanti yang bakal dicari itu adalah XP2, yang mana nanti hasilnya titik potongnya itu XP2, Y max. Gitu. Nah, kita akan mulai ke perhitungannya. Jadi di sini XP2 sama dengan rumusnya seperti tadi, X1 plus Y max dikurang Y1 per M.
X1-nya itu kan tadi min 2 ditambah Y-max-nya itu sama dengan 8 kurang Y1 per gradient atau M-nya. Jadi sama dengan min 2 ditambah 8 kurang 6 itu sama dengan 2, 2 per min 3 itu sama dengan 0, minus 0,666. Atau kalau kita tambahin nantinya jadi min 2 ditambah minus 0,666 itu sama dengan minus 2,6. Nah, maka titik potongnya adalah XP2 kurang XP2, Y max. Yang mana minus 2,6,8 gitu. Ini merupakan titik potongnya gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.